Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, tidak berjaga-jaga, Anda pasti celaka. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan, dan kami hendak mengisi kehidupan kami di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Amin. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 8 demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudaraku, dunia di mana kita berada terus mengalami perubahan dengan begitu cepat, dan kebutuhan setiap orang pun semakin hari semakin bertambah. Itulah sebabnya ritme kerja setiap kita menjadi tinggi, dan hal itu sangat berpotensi bagi setiap kita untuk mengalami stres. Ya, tugas yang menumpuk, tanggung jawab segudang, ditambah dengan tuntutan komitmen akan deadline kinerja yang harus menunjukkan tren positif di tengah kompetisi yang sangat keras dan ketat, sehingga hal ini membuat seseorang semakin berpeluang untuk mengalami stres berat. Dan di tengah situasi yang demikian, menjaga suasana hati dan pikiran agar tetap tenang bukanlah sebuah perkara yang mudah. Memang suasana hati dan pikiran yang tetap tenang dan terkendali sangat dibutuhkan saat beban kerja semakin meningkat. Tetapi persoalan tersebut tak semudah kita membalikan telapak tangan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak saudara untuk tidak stres karena tuntutan hidup yang semakin meningkat. Mari kita bangun keyakinan yang kokoh bahwa seberat apapun tanggung jawab yang ada di pundak kita, sesungguhnya kita tidak sendirian menanggungnya. Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang berjalan beserta kita, dan Ia mengerti batas kemampuan setiap kita dalam menanggung beban. Bahkan Ia sendiri tidak mencobai kita. Namun sekalipun kita harus menanggung pencobaan, namun pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Tinggal persoalannya terletak pada apakah kita mau datang kepadanya dan memohon kekuatan hanya daripadanya. Ketika saudara merasa beban hidup terasa berat, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh Raja Daud, sebagaimana yang dicatat di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku, ada satu ajakan dari saya ketika Anda sedang mengalami pergumulan yang berat, yakni tetaplah waspada dan jangan stres menghadapi setiap persoalan. Ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak sendirian, sebab ada Tuhan menemani Anda. Saya perlu menekankan hal ini sebab banyak di antara anak-anak Tuhan yang menjustifikasi dirinya sama seperti Nabi Elia. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 14. Berhati-hatilah Anda jika perasaan seperti ini telah merasuki pikiran Anda, sebab hal ini akan menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk menghancurkan hidup Anda. Ketika kita sudah mempersalahkan diri kita akibat beban hidup yang semakin berat, maka iblis akan masuk seperti singa kelaparan, mencabik-cabik keyakinan kita, sehingga kita meragukan janji Tuhan dan pada akhirnya kita menyangkali keberadaannya. Firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa peperangan rohani boleh dahsyat, iman boleh menerima serangan sengit, tetapi tak boleh ada alasan bagi kita untuk kalah. Bisa saja beban hidup membuat kita berjalan lambat, tetapi iman tidak boleh lemah. Sebab bagi saya, iman tidak bertumpu pada sumber-sumber kodrati, tetapi pada kuasa Yesus yang hidup mengalahkan maut. Karena itu, jangan lalaikan kehidupan penyembahan dan doamu,
bungkus kehidupanmu dengan firman Tuhan. Maka dengan itu iblis akan menjauh daripadamu dan engkau pun keluar sebagai pemenang. Inilah yang saya hendak tegaskan buat Anda. Jika Anda tidak berjaga-jaga, Anda pasti akan celaka. Dengan cara bagaimana Anda harus berjaga-jaga? Bangun hidupmu dalam doa, penyembahan, dan membaca firman Tuhan, maka iblis akan takluk padamu. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.